Bertemu kembali saudara-saudaraku yang tercinta di seluruh tanah air dari obrolan-obrolan saya untuk sekitar 10 menit, 7 menit. Hari ini saya angkat tentang sukses mendengarkan. Saya berbicara betapa hebatnya kita diberikan oleh Tuhan kuping atau telinga untuk mendengarkan. Ini adalah cerita tentang kuping atau tentang telinga. Saudaraku yang berbahagia, akan saya gambarkan sebagai berikut apa yang dikatakan sukses mendengarkan itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan bercerita tentang kuping atau telinga, saudara-saudara. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan saya senang mendengarkan. Saya sudah belajar banyak dari mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebanyakan orang tidak pernah mau mendengarkan. Itu kata seorang orang bernama Ernest Hemingway. Katanya gini, saya senang mendengarkan. Saya sudah banyak belajar dari mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi ternyata kebanyakan orang tidak pernah mau mendengarkan. Bagaimana kita akan menyampaikan pokok-pokok pikiran, informasi kepada orang lain? Ketika kita melihat pikiran Ernest Hemingway yang mengatakan kebanyakan orang tidak mau mendengar, tentu ada kerugian besar atas tindakan tidak mau mendengar itu. Ini Larry King telah membahas aturan berbincang-bincang. Kata mereka, orang tidak mau mendengarkan. Tapi Larry King berbeda. Aturan untuk berbincang-bincang adalah mendengarkan lawan bicara. Kadang kita malah mendominasi, memonopoli untuk berbincang tanpa mau mendengarkan. Tentu kita harus menyediakan telinga kita untuk semua orang. Tapi tak usah disediakan suaramu, artinya bahwa jangan mendominasi atau memonopoli mendengarkan. Itu kata William Shakespeare. Dan ini tulisan M. Scott Peck. Anda tidak dapat sungguh-sungguh mendengarkan seorang pun sambil melakukan sesuatu hal yang lain pada saat yang sama. Jadi pada saat yang sama kita mengoperasikan gadget kita untuk mendengarkan orang lain setengah bisa, tapi tidak bisa 100% untuk bisa menerima informasi dari yang lain. Jadi tidak bisa kita mendengarkan atau mendapatkan informasi sebagian karena kita pada saat mendengarkan kita masih menggunakan peralatan atau melakukan sesuatu hal yang lain. Ini buku tentang hearing is believing. Jadi intinya adalah bahwa orang itu akan mendapatkan informasi penuh dan sempurna jika kita bisa mengendalikan telinga kita untuk mendengarkan yang lain. Akibat sering berbicara di kelas murid kita, ya, akhirnya tidak ada sedikit pun yang bisa diterima dari proses belajar mengajar. Tentu seorang orang pengajar, pembelajar, seorang guru, seorang dosen harus mempunyai trik tertentu agar kuping mereka, telinga mereka yang di kelas kita kendalikan. Kata Francois Dela mengatakan, mendengarkan dengan cermat dan menanggapi dengan baik adalah kesempurnaan tertinggi yang kita bisa mendapatkan dalam seni bercakap-cakap. Jadi seni bercakap-cakap tentu sensasinya adalah kemampuan mendengarkan. Dan katanya kita akan bisa menanggapi orang dengan baik karena kita memiliki kesempurnaan yang tertinggi ketika mendengarkan. Lalu, jika kita berbicara adalah perak, maka mendengarkan adalah emas. Artinya level mendengarkan adalah sesuatu yang lebih tinggi, lebih optimal dibandingkan kita berbicara.
Jadi mendengarkan akan mendapatkan keseluruhan informasi dan keutuhan informasi. Tentu ada ego yang kita miliki karena kita sering mendominasi. Robert Schuller, ego yang paling besar mempunyai telinga kecil. Jadi orang yang ego, yang sangat egois tentunya karena memiliki dalam quote and quote telinga yang kecil, artinya tidak mau mendengarkan orang lain. Dalam filsafat dikatakan orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi meniadakan yang lain akan menjadi orang yang solipsistik dan sebagai penganut solipisme, yaitu benar menurut dirinya sendiri. Salah satu cara terbaik untuk memujuk orang lain adalah melalui telinga yang bersedia mendengarkan perkataan. Jadi kalau kita juga ingin membujuk orang lain, tentunya kita harus mendengar dari kata-kata mereka yang akan kita bujuk. Satu-satunya orang yang mendengarkan setiap kata dari pidato Anda adalah Anda sendiri. Jadi sebetulnya kita itu sering yang mendengarkan pidato kita itu ternyata diri kita sendiri karena orang lain. Kata Hemingway bahwa maksudnya kata Ernest bahwa orang lain itu sejatinya tidak mau mendengarkan kita. Oleh karenanya batasilah berbicara. Dan ketahuilah bahwa kita itu untuk mendengarkan dan mendapatkan manfaat itu bila kita itu berbicara tentang hal yang baik. Simpulannya bagaimana? Siapa yang mendengarkan siapa? Terima kasih. Mudah-mudahan berarti dan mampu mengendalikan telinga kita untuk bisa membujuk para siswa kita, mahasiswa kita. Karena kita bisa memberikan informasi yang utuh dan perlu diketahui, kata Ernest, orang itu sebenarnya tidak mau mendengarkannya. Sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan bertemu kembali.